Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Agus Pujianto, izinkan kelompok kami hari ini untuk memaparkan presentasi yang berjudul Perwasitan Permainan Bola Tangan yang disusun oleh yang pertama ada Rizky Mangku Indraloka, yang kedua ada Evin Afriansa, yang ketiga ada Alvita Fatri Indratna, yang keempat ada Anggoro Hendro Lencoko, yang kelima ada Gilar Khairul Alvan, yang keenam ada Septian Dwi Yusdiantara. Jumlah wasit dalam pertandingan bola tangan adalah 2 orang. Kedua wasit ini memiliki hak yang sama dalam pertandingan dan mereka dibantu oleh seseorang pencatat waktu dan pencatat skor. Wasit memeriksa sarana dan prasarana permainan terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Wasit tidak boleh diganti dan harus selalu dekat dengan bola. Keputusan wasit tidak boleh diganggu-gugat selama tidak ada kesalahan wasit yang nyata. Pelanggaran yang tidak sportif diperingatkan. Bila pelanggaran tersebut diulangi, maka pemain tersebut dapat dikeluarkan dari lapangan. Pada permulaan yang dihentikan karena terjadi pelanggaran, maka dilanjutkan dengan lemparan bebas. Kalau penghentian memakan waktu, maka diperhitungkan pada tambahan waktu. Tanggung jawab kedua wasit bertanggung jawab untuk pertama ada memastikan permainan dimainkan sesuai dengan aturan dan menghukum setiap pelanggaran. Yang kedua ada mencatat skor dan juga setiap peringatan skorsing, diskualifikasi dan pengecualian. Keempat ada mengontrol waktu bermain. Kelima ada memastikan bahwa setelah pertandingan skor sheet diselesaikan dengan benar. Wasit dengan otoritas yang sama akan bertanggung jawab atas setiap pertandingan. Mereka dibantu oleh pencatat waktu dan pencatat angka, memeriksa lapangan, permainan, gawang, dan memutuskan bola mana yang akan digunakan. Pastikan kedua tim memiliki seragam yang tepat. Pastikan jumlah pemain dan ofisial di area pergantian pemain berada dalam batas yang ditentukan. Menetapkan keberadaan dan identitas pejabat tim yang bertanggung jawab. Melakukan lemparan koin untuk menentukan pilihan sisi. Wasit bernama pertama memulai sebagai garis gawang dan menempati dirinya di garis akhir di samping gawang tim yang bertahan. Wasit ini menjadi wasit pengadil ketika tim bertahan selanjutnya menguasai bola. Hukuman peringatan dapat diberikan untuk 1. Pelanggaran kecil terkait dengan menangani lawan. 2. Peringatan harus diberikan untuk 1. Pelanggaran non kecil terkait dengan menangani lawan. Pelanggaran ketika lawan melakukan lemparan formal, yaitu lemparan bebas, lemparan dan lain-lain. Perilaku tidak sportif oleh pemain atau ofisial tim wasit. Memberikan peringatan kepada pemain atau ofisial yang bersalah dengan mengangkat kartu kuning. Seorang pemain tidak boleh diberikan lebih dari 1 peringatan dan tim tidak boleh diberikan lebih dari 3 peringatan. Seorang pemain yang telah mendapatkan skorsing 2 menit kemudian tidak dapat diberikan peringatan. Hukuman penangguhan 2 menit, suspensi 2 menit harus diberikan untuk yang pertama pergantian yang salah atau memasuki lapangan secara ilegal. Pelanggaran berulang terkait dengan menangani lawan. Perilaku tidak sportif yang berulang kali dilakukan oleh seseorang pemain di lapangan. Kemudian kegagalan untuk meletakkan bola di lantai saat keputusan diambil melawan tim penyerang. Yang terakhir pelanggaran berulang ketika lawan melakukan lemparan formal, yaitu lemparan bebas dan lemparan yang lain-lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wasit menunjukkan penangguhan kepada pemain yang bermasalah masyarakat yang ditentukan. Suspensi selalu untuk waktu bermain 2 menit. Periode penangguhan dimulai ketika permainan dimulai kembali dengan sinyal fluid. Hukuman diskualifikasi harus diberikan, yaitu jika seorang pemain yang tidak berhak untuk berpartisipasi memasuki lapangan. Kemudian untuk pelanggaran serius mengenai lawan. Perilaku tidak sportif yang berulang oleh pemain atau ofisial tim yang berada di luar lapangan. Untuk perilaku yang sangat tidak sportif oleh ofisial tim karena skornya 2 menit dan 2 menit ketika pemain yang sama. Dan yang terakhir untuk serangan oleh official team. Seorang pemain yang dalam menyerang lawan membahayakan kesehatan lawan akan diskualifikasi, terutama jika ia menyerang atau menarik lengan
lengan lempar pemain yang sedang dalam proses menembak ke gawang. Kedua, melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan lawan dipukul di kepala atau leher. Dan yang ketiga, menyerang tubuh lawan dengan kaki atau lututnya atau dengan cara lain. Dan yang terakhir, mendorong lawan yang sedang dalam proses berlari atau melompat sehingga membuat lawan kehilangan kendali atas tubuhnya. Wasit menunjukkan diskualifikasi kepada pemain atau ofisial dengan mengangkat kartu merah. Pemain atau ofisial harus segera meninggalkan lapangan dan area pergantian pemain. Jumlah pemain dan ofisial yang tersedia untuk tim dikurangi, tetapi tim diperbolehkan menambah jumlah pemain di lapangan setelah berakhir skor 2 menit. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu hukuman atau pengecualian yang harus diberikan. Yang pertama yaitu jika terjadi penyerangan selama waktu bermain. Serangan didefinisikan sebagai tindakan fisik yang disengaja dan sangat kuat terhadap tubuh orang lain, seperti pemain, wasit, ofisial, dan lain sebagainya. Kemudian, meludah dianggap sebagai serangan untuk tujuan aturan ini. Wasit akan meminta time out dan memberitahu pemain atau ofisial tim yang bersalah secara langsung menggunakan isyarat tangan yang ditentukan. Pengecualian selalu berlaku untuk sisa waktu bermain dan tim harus melanjutkan dengan satu pemain lebih sedikit di lapangan. Yang kedua yaitu wasit and sinyal. Ketika pelanggaran disebut, wasit harus segera menunjukkan arah lemparan yang akan diikuti. Hanya jika ada keraguan tentang alasan panggilan, wasit akan menunjukkan alasan keputusannya. Sinyal wasit yaitu 1. Lemparan bebas. Lemparan bebas adalah lemparan yang diberikan baik saat membela pemain atau tim dalam penguasaan bola melakukan pelanggaran aturan. Yang kedua, waktu habis. Waktu bermain dihentikan ketika pelanggaran ofensif. Pelanggaran ofensif menghasilkan lemparan bebas untuk tim yang bertahan dengan jaga jarak 3 meter. Sambil melempar dieksekusi lawan harus tinggal 3 meter sejauh dari bolanya. Lemparan kiper. Sebuah lemparan kiper yang diberikan ketika tim penyerang mengasuh area gawang. Pemain dari sentuhan tim penyerang bola saat menggelinding atau berbaring di lantai di area gawang. Kemudian, penjaga gawang memiliki kendali atas bola di area gawang atau ketika bola telah melewati garis luar gawang. Langkah mengambil lebih dari 3 langkah dengan hasil bola dalam lemparan bebas untuk tim yang bertahan. Kesalahan mengirim bola. Kesalahan mengirim bola misalnya pantulan ganda hasilnya gratis melempar untuk tim bertahan. Selanjutnya akan dilakukan oleh Rizky Mangku. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tugas dari pencatat waktu dan pencatat skor adalah yang pertama, pencatat waktu memiliki tanggung jawab yang utama untuk waktu pertandingan, waktu istirahat, waktu pengskoran, dan penundaan permainan. Yang kedua, pencatat skor memiliki tanggung jawab utama untuk daftar nama tim, lembar skor, mencatat pemain yang tidak berhak untuk berpartisipasi. Tugas lain seperti memeriksa para pemain dan ofisial tim di area pergantian dan keluar masuknya permainan pengganti. Jika tidak ada papan skor, maka pencatat waktu harus menjaga untuk memberitahu tim yang bermain tentang waktu yang sudah dimainkan, sisa waktu, dan waktu istirahat. Dan yang keempat, namun jika ada papan skor, maka pencatat waktu harus memberikan tanda akhir di pertengahan waktu dan akhir pertandingan. Wasit pun harus cermat dalam mengambil keputusan saat terjadi penyelenggaraan seperti 1. Membawa bola lebih dari 3 langkah. Yang kedua, memegang bola lebih dari 3 detik. Yang ketiga, melempar bola ke atas, kemudian tangkap lagi sebelum bola menyentuh pemain lain. Yang keempat, menyentuh bola dengan tungkai bawah. Yang kelima, dengan sengaja melempar bola ke lawan. Yang keenam, memasuki daerah penjaga gawang. Yang ketujuh, memukul, menarik, mendorong, dan menjatuhkan lawan. Yang kedelapan, segala tindakan yang menurut wasit merugikan. Yang kesembilan, memahami isyarat atau wasit saat pertandingan sedang berlangsung. Wasit akan memberikan tanda fluid. Yang ke-10, pada permulaan pemain, istirahat, dan akhir pemain. Yang ke-11, jika terjadi suatu gol. Yang ke-12, jika terjadi suatu pelanggaran peraturan permainan. Yang ke-13, jika bola melewati garis seperti dan gawang. Yang ke-14,
Jika terjadi lemparan bebas, lemparan hukuman, lemparan penjuru, hukuman lemparan penjuru, dan lemparan permulaan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, saya rasa cukup hasil dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.